Jumpa lagi ya Bu pada pertemuan kelompok yang kita adakan pada setiap bulan yang disebut dengan P2K2. Ibu di sini kita mau tanya dulu nih kabar ibu-ibunya gimana? Kabar ibunya hari ini sehat apa enggak? Sehat Ibu. Sehat Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Jadi Bu, sebelum kita mulai ke modul kesehatan pada hari ini, kita membahas tentang modul kesehatan dan gizi ya Bu. Iya Bu. Sebelum kita mulai modul kesehatan dan gizi, ada yang ingat enggak Bu dengan pelajaran kita di bulan lalu? Saya Bu. Iya Ibu. PKPU Bu. Apa itu panjangannya Bu? Perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha Ibu. Iya, jadi udah tahu ya Bu bagaimana cara mengelola keuangan di dalam rumah tangga kita. Udah dipraktekkan belum Bu sama keluarganya? Sudah Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran di modul ini, ada pertanyaan Bu? Enggak Bu. Nggak ada. Oke, kita mulai aja ya Bu. Di sini kita akan mulai tentang modul kesehatan dan gizi. Ya Bu, di modul ini ada 3 sesi Bu. Yang pertama, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Yang kedua, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Yang ketiga, kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Ya Bu, di sini kita akan membahas pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ya Bu, sebelumnya orang ibu tahu tidak bagaimana pentingnya gizi untuk kehidupan untuk janin kita yang ada di dalam kandungan pada saat ibu hamil? Tahu Bu, Bu. supaya anaknya sehat ya Bu. Nah, betul. Jadi Bu, pemberian gizi itu dimulai dari pada saat janin ada di dalam kandungan sang ibu. Ya Bu, Umur berapa bulan itu Bu baru dikatakan Bu? dari ada pertama mulai ibu hamil Bu. Iya, dikatakan mulai itu mulai kapan maksudnya Bu? Apakah dia umur mulai si garis 2 itu yang tespek? Apakah dari 1 hari dikatakan hamil? Dari yang pertama kali kita tahu kalau kita itu hamil, kan kita nggak tahu kalau kita itu hamil. Nah, setelah kita tahu kita hamil, maka disitulah kita perlu asupan gizi yang tinggi ya Bu. Iya Bu. Oke, kita mulai aja ya Bu. Nah, di sini pentingnya gizi bagi ibu hamil. Sebelum kita mulai Bu, kita menonton film dulu ya Bu. Iya Bu. Nah, mohon disimak Bu. Iya, Bu. Nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada ibunya. Ya Bu. Kita menonton film apa Bu? Film tentang gizi nih Bu. Sudah dilihat ya Bu videonya ya Bu? Iya Bu. Nah, di sini ada pertanyaan ini yang akan saya tanyakan sama ibunya. Yang pertama, dari video tersebut berapa banyak ibu hamil harus makan Bu? Saya Bu. Iya Ibu. 1 kali lebih banyak daripada porsi sebelumnya Bu. Oke, bagus. Jadi ibu hamil harus lebih banyak ya Bu makannya, karena kan pada saat kita hamil yang kita kasih makan bukan cuma kita aja. Namun janin yang ada di dalam kandungan kita juga memerlukan makanan yang kita makan. Ya Bu? Iya Bu. Baru yang kedua, makanan apa saja yang harus ada di piring ibu hamil? Ibu? Saya Bu, Oke, Ibu Tina. harus ada
makanan bergizi berupa makanan pokok, karbohidrat, lauk Iya. pauk, buah-buahan, sayuran, dan juga vitamin, Bu. Oke. Iya Bu, di sini juga ada ya Bu. Nah ini ya, ada di poster ini. Di sini ada isi piringku. Nah inilah yang harus ada di dalam makanan ibu hamil atau yang ada di isi piring ibu hamil. Ya Bu, yang pertama itu makanan yang mengandung vitamin. Nah ya Bu, yaitu seperti buah-buahan. Yang kedua, makanan yang mengandung mineral, yaitu seperti sayur-sayuran. Yang ketiga, makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu makanan pokok. Dan yang keempat, itu protein atau lauk pauk. Ya Bu? Ya, Bu. Oke, jadi Ibu tahu nggak yang dinamakan karbohidrat itu seperti apa Bu? Beras pun nasi. Oke, jadi makanan karbohidrat itulah makanan pokok kita seperti nasi, jagung, nah umbi-umbian, Kacang hijau ya kan Bu. kacang hijau. Roti bisa, Bu? Roti juga bisa Bu. Roti itu kan bisa dari gandum ya Bu. Nah gandum kan itu termasuk Kalau kue karbohidrat. donat Bu. Kalau kue donat tidak Bu, itu makanan pendamping. Sama itu, Bu. Kan itu makanan pendamping ya kan. Iya, bukan pendamping. Apalagi pertemuan ada kuenya kan, Bu? Nanti kita minta sediakan sama yang tuan rumah ya Bu. Iya, Bu. Oke, yang ketiga, adakah makanan yang dipantang untuk ibu hamil? Tidak Bu. Tidak ada ya Bu. Iya, tadi Selagi dia memakannya dalam konsumsi yang cukup, tidak berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Bu untuk kesehatan. Iya, baik. Jadi dari video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya makanan untuk ibu hamil itu tidak ada pantangan. Ya Bu? Iya Bu. Kayaknya ibu-ibu ini mulai bosen. Kita buat permainan dulu ya Bu. Nah, Bu, di sini nih ada poster Bu. Nah, kita mulai permainannya ya Bu. Ini saya letakkan di bawah biar ibu lebih mengerti. Nah, jadi di sini ada gambar-gambar. Jadi gambar-gambar ini nanti ibu letakkan disesuai dengan piring isi piringku nih. Oke? Ayo, pegang Bu. Nah, kita mulai ya Bu. Iya Bu. Ayo mulai Bu. Lo tahu Bu. Hah, ini lo tahu Bu? Iya. Ini sayuran Bu. Itu kan bikin sop Bu. Wortel, cuman ini kan berbentuk sayuran Bu. Jadi ini di sini. Nah, Oh, seperti Bu. itu. Hah, bagus Ibu Ina. Terus. Oh ini Bu. Ah, iya bagus Bu. Ini Bu. Iya. Hah, iya. Terus Ini Bu. Bu. Mm-mm. Ini, Bu, ini. Ini Bu. Oke. Ini, Bu. Kalau ini Bu kacang-kacangan dia termasuk Oh, ke sama, Ibu. protein. Hampir Sini, sama Bu. dengan di dengan permainan ini ibu-ibu udah saling mengerti tidak? Ngerti Bu. Nah, jadi lebih mengerti ya Bu, mana itu protein, mana itu vitamin, mana itu mineral, dan mana itu karbohidrat. Ya Bu? Iya Bu. Oke. Susu masuk di mana ya, Bu? Ya? Susu itu masuk di Orang hamil ibu susu ya, Bu? Iya. Nah, dan orang hamil Bu juga harus minum air. Minum air putih, dan air putih itu minimal 1 hari 8 gelas sampai dengan 12 per harinya. Ya Bu? Tujuannya Bu. Tujuannya Hanya agar putih. bukan Bu. Bukan. Sehat, ya kan, Bu? Agar si ibu tidak kekurangan cairan Oh, dalam gitu ya, Bu. tubuhnya. Iya. Udah Bu? Ya, Bu. Nah, jadi di sini udah mengerti ya Bu? Ya Di Bu. sini saya ambil lagi. Iya Bu. Udah Bu, sampai di situ paham Bu? Paham, Mana Bu. yang ada meski di piring ibu hamil, mana yang harus dimakan oleh ibu hamil. Udah mengerti Bu? Udah, Bu. Oke, jadi dari pelajaran kita hari ini, apa yang dapat orang ibu simpulkan? Mungkin orang ibu bisa membantu. Bahwa gizi itu sangat diperlukan ketika ibu lagi mengandung Bu.
Iya, bagus. Ibu Tina? Kalau orang hamil itu Bu harus banyak makan yang berprotein. Kemudian yang tadi Bu yang sesuai dengan isi piringku. Oke, jadi Bu kita itu harus kalau ibu hamil itu harus makan makanan yang seimbang. Jangan terlalu banyak Bu. Jadi tetapi harus seimbang. Misalkan dia proteinnya, misalkan satu hari itu kita harus ada proteinnya, harus ada vitaminnya, harus ada mineralnya. Jadi itu harus lengkap ya Bu. Mungkin sampai sini aja pertemuan kita kali ini Bu. Di bulan depan kita akan bertemu mengenai sesi pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Ya Bu, di sini saya akan memberikan tugas kepada ibunya untuk melihat di sekitarnya bagaimana sih keadaan bayi yang ada di sekitarnya yang kekurangan gizi atau kekurangan makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh anak balita. Ya Bu? Iya, Bu. Sampai situ ada pertanyaan Bu? Jelas Bu, jelas Bu. Oke, baik. Jadi saya akhiri ya Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.